ini kan yang banyak terjadi. Gimana kalau pada akhirnya orang udah terlanjur cerai? Udah terlanjur cerai. Iya, udah terlanjur cerai dan pada akhirnya dia udah terlanjur menikah lagi. Oke. Emang mungkin dulu dia diberkati Tuhan, diberkati di gereja gitu ya. Tapi dengan pengertian yang belum benar gitu. Betul. Mungkin dengan hati yang belum bertobat sama Tuhan. Betul. Pada akhirnya dia cerai dan akhirnya dia menikah dengan yang lain, tapi dengan mulai hidup yang baru nih. Yang mungkin dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu gimana? Ya lanjutin kalian dengan hidupnya masing-masing lah. Karena gini, masa lu mau cerai lagi? Mau merit lagi? Baik lagi. Kasihan yang lain. Tapi ada hamba Tuhan yang saklek banget ya. Lu balik dengan istri yang pertama. Iya. Gitu. Dengan dosa yang mesti lu lakukan, lu cerain yang sekarang. Itu. Lalu jadi bikin dosa lagi dong. Iya. Gali lubang tutup lubang dong. Ya kan? Iya benar. Bayar dosa, bikin dosa dong. Iya. Kan nggak masuk akal gitu loh. Kalau lu masih bisa rujuk, dia belum merit, oke. Nah kalau udah merit, dia udah merit, ya lanjut dengan pernikahan kalian masing-masing lah. Ya kan semua orang bikin kesalahan, makanya gue bilang kayaknya nggak aci kalau ada satu dosa tersendiri yang nggak bisa ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Pernikahan kerap kali jadi kayak gitu. Buat gue, aduh, masa begitu sih? Iya. Ya dan kalau dosa yang lain ada kesempatan untuk kita perbaiki, kita bertobat, kita mulai lagi dari awal, ada second chance. Kenapa yang ini nggak ada? Kenapa kesannya kalau orang bercerai, misal contoh diceraiin aja, kayaknya kalau orang udah tahu dia kan cerai, kalau di gereja tuh kayak gimana gitu? Iya. Aib banget gitu. Dia nggak cerai, dia diceraiin. Kenapa dia mesti jadi kayak aib banget? Itu kan nggak banget gitu loh. Ketika kita menganggap remeh orang yang gagal menikah, semua orang pernah gagal dalam berbagai aspek. Emang lu nggak pernah gagal pacaran? Emang lu nggak pernah gagal merit? Dalam artian udah tunangan nggak jadi? Emang lu nggak pernah gagal yang lain? Nah kalau lu pernah, lu harusnya tahu gimana caranya membantu orang yang gagal. Lu angkat lagi, ayo, it's okay. Kan gitu harusnya. Nggak malah jadi dianggap aib-aib gimana? Buat gua nggak aci lah. Kalau ada dosa tertentu yang dibikin kayak lebih menjijikan daripada yang lain, kesalahan tertentu ya. Gua kan bilang kesalahan loh. Cerai itu kan kesalahan, sebuah pilihan yang salah. Ya tapi kalau udah merit satu-satu yang tadi gua bilang nggak masuk akal lah. Lu paksa dia untuk cerai lagi, terus buat merit lagi. Ya yang lain apa kabar ini? Keluarga yang udah berjalan. Udah punya anak lagi yang baru. Kasihan kan, anaknya juga kayak kita salah apa ya mah gitu. Si papa tiba-tiba ceraiin mama terus balik lagi sama yang dulu. Kasihan dong orang ini. Lu malah cerai 2 kali, bre. Iya benar. Sekali aja udah ngaco, ini malah tambahin lagi atas nama harus begitu lagi. Dan gua makanya buat gua ya itu bebas ya, tiap hamba Tuhan pasti kan punya ini sendiri. Punya takes-nya masing-masing. Cuma buat gue ayolah. Ya dong. Masa anugerah Tuhan enggak berlaku sih buat kesalahan yang ini. Benar. Kalau yang lain ke cover, kasarnya dosa-dosa yang lain dia diampuni, masa yang ini nggak ada sih. Setuju. Tapi bukan untuk membenarkan perceraian. Sekali lagi Tuhan benci, nggak mungkin lu mengupayakan fokus Tuhan pertamanya benci. bukan perceraian. Benar. Maka jangan cari alasan buat cerai, cari alasan untuk bertahan. Makanya kan tadi kan konteksnya kan kalau misalkan ya belum punya pengertian, belum ya itu mah udahlah. Belum pernikahan, belum bertobat atau apa kan kita nggak pernah tahu kan. Benar. Itu kayak lu married sama orang belum percaya. Iya. Walaupun satu Korintus 7 kan. Tapi belum sungguh-sungguh percaya. Benar. Nah, tapi orang mudah menghakimi karena ya itu kan diberkati di gereja. Iya, kan dua-duanya pelayanan. Pelayanan belum tentu. Iya. Ya kan bisa jadi dia Kristen Prosetan. Bisa jadi. Belum bertobat ya kan enggak jaminan. Tapi gue lagi nih. Ada beberapa orang mungkin yang kita juga sama-sama kenal ya. Yang sekarang ini udah bukan pernikahan yang pertama, tapi udah pernikahan yang kedua atau yang ketiga gitu. Nah, kalau misalkan Tuhan enggak kasih kesempatan dan Tuhan enggak sayang dia, tapi kita lihat dia pelayanannya oke loh ya. Makanya, tapi ya itu mesti agak tricky ya, kita mesti hati-hati karena Tuhan bisa pakai tapi nggak berkenan bisa. Ngerti. Ya, di Alkitab Simpson misalnya contoh ada yang konteks kayak ada khusus gitu. ya. Istilahnya dia bisa bikin garis lurus pakai tongkat yang bengkok. Benar. Jadi jangan sampai bengkoknya kita, tuh dia bengkok aja boleh tuh. Nggak gitu. Itu bukan mesti jadi panutan, bukan. Tapi mesti jadi cara ngelihat bahwa oke, kalau Tuhan aja kasih kesempatan, siapa gue? Betul. Ya dong. Kalau Tuhan masih kasih koma, setuju. bukan kasih titik, siapa gue ngasih titik? Iya, benar. Ya dong. Tuhan masih pakai dia. Dan bahkan dalam pernikahan yang sekarang berbuah, pelayanannya dahsyat, anak-anaknya yang dulu aja yang dia pegang sekarang, yang dia gedein sendiri, semuanya jadi hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, nggak ada problem. Jadi sekali lagi kita mesti menyingkir dari bagian kita mau jadi hakim. Karena kita bukan hakim. Bukan, nama lu hakim aja belum tentu lu hakim. Ada teman kita nama hakim ya. Ada hakim oleh Juwon misalnya, itu kan hakim. Tuhan tetap aja penghakiman bukan hak kita. Setuju. Jadi intinya dengan kalian gini ya, kita
tidak membenarkan namanya Iya, perceraian. iya. Karena hamba Fokusnya Tuhan yang bukan benar itu perceraian. Dosa fokusnya adalah bukan dosa, perceraian, iya gitu. dong. Tapi ketika ada orang yang udah telanjur bercerai dan pada akhirnya hari ini dengan pernikahan yang kedua atau ketiganya bertobat, Iya. ya kita nggak boleh menghakimi. Ya, kita harus gitu. support Iya. dong mereka Harus dalam support, pertobatan ya, mereka banget. dong. Iya. Kita harus doain biar kali ini pernikahannya benar. Iya. Karena banyak orang yang lihat dia. Iya, Jangan sampai dia geblek lagi kayak dulu. Kan Iya. gitu. Maksudnya gini, gue percaya orang dalam pernikahan ketika masuk di pernikahan pasti nggak ada yang bercita-cita mau cerai lah. Iya, iya. Nggak Tapi kan life happens. Iya. Benar-benar. Ya bahkan kalau mau sensor lu sensor, shit happens. Iya. Yes. Ya tapi kan life goes on, hidup masih berjalan. Iya. Lu belum pulang. Ya kan? Belum dipanggil Tuhan, Iya. ya kan? Tuhan belum datang. Iya. Iya. Ya masa abis itu lu lumpuh gara-gara lu pernah gagal? Iya. Itu kadang-kadang gitu gue ngeliat orang yang pernah bercerai jadi lumpuh, kasihan. Iya. Pendeta yang pernah cerai jadi nggak pernah diundang pelayanan lagi. Iya. Ya kan? WL yang pernah cerai nggak pernah dijadwal lagi. Iya. Kasihan kan mas gue. Ya. Kenapa kita menghukum dia sebelum pengadilan terakhir kan bahasa gitu ya? Kenapa kita mendahulukan Tuhan? Kenapa kita Iya, menghukum iya. dia sebelum pengadilan terakhir? Iya. Kenapa? Benar-benar. Itu loh. Selalu ada kesempatan ya, Bung ya, dalam Ya. Tuhan.